Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Study Finance YouTube channel dengan kami dari tim Working Capital. Dalam video pembelajaran manajemen keuangan yang di bawah dosen pengampu Ibu Dr. Chairani Nisa SE MSM, kali ini kami akan membahas tentang working capital atau dalam bahasa Indonesianya ialah modal kerja. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, tim kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri, Amanda Putri Ramadanti, dengan NPM 1123210182. Nama saya Renata Putri Kinasi Sugiarto dengan nomor NPM 1123210194. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasannya. Mohon disimak baik-baik ya. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai apa itu working capital. Nah, working capital sendiri atau modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan operasional sehari-hari suatu perusahaan. Jadi, biasanya dana ini akan digunakan untuk membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan serta menutup biaya operasional lainnya. Biasanya modal kerja mencangkup aset lancar. Nah, untuk aset lancar sendiri merupakan aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Misalnya ada kas, piutang, dan persediaan, serta kewajiban lancar seperti utang dagang dan utang jangka pendek. Setelah mengetahui pengertian dasar modal kerja, kita juga perlu mengetahui komponen-komponen serta fungsi dari modal kerja itu sendiri. Komponen-komponen modal kerja terbagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah aset lancar, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kas, merupakan uang tunai atau aset lain yang dapat segera digunakan. Piutang dagang, yaitu uang yang harus diterima dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. Dan persediaan, merupakan barang yang disimpan untuk dijual atau digunakan dalam produksi. Kemudian, bagian kedua adalah kewajiban lancar, yang terdiri dari 2 jenis. Utang dagang, yaitu utang yang harus dibayar kepada pemasok untuk pembeli barang atau jasa. Dan utang jangka pendek, yang merupakan kewajiban finansial yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Selain itu, diadakannya modal kerja dapat berfungsi sebagai 1. Menjamin keberlangsungan perusahaan, serta meningkatkan pelayanan pelanggan. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. 3. Pemenuhan hak pekerja dan optimalisasi aset lancar. Sekarang kita masuk ke siklus operasi dan siklus kas. Siklus operasi merupakan waktu yang diperlukan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan dan kemudian menjadi kas. Jika siklus operasi yang lebih pendek, itu menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam mengelola persediaan dan piutang serta mempercepat arus kas perusahaan. Siklus ini melibatkan pembelian bahan baku, produksi barang, penjualan barang, dan akhirnya pengumpulan piutang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus kas. Siklus kas merupakan waktu yang diperlukan dari saat perusahaan membayar utang kepada pemasok hingga menerima kas dari pelanggan. Siklus kas yang lebih pendek juga menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam mengelola persediaan, piutang, dan utang serta mempercepat arus kas perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja bertujuan untuk mengelola aset dan kewajiban lancar serta efisien guna memastikan likuiditas perusahaan tetap terjaga dan operasional berjalan lancar. Beberapa strategi dalam manajemen modal kerja meliputi pengelolaan kas, pengelolaan piutang, pengelolaan persediaan, dan pengelolaan utang dagang. Kita juga perlu mengetahui pentingnya modal kerja. Manajemen modal kerja yang efektif sangat penting untuk
menjamin keberlangsungan operasional perusahaan, meminimalkan biaya finansial, meningkatkan profitabilitas dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus yang ada di dalam model kerja. Yang pertama ada rumus model kerja. Model kerja sendiri merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Maka rumus dari model kerja adalah aset lancar dikurang kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio lancar. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Maka rumus rasio lancar adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Untuk rumus yang ketiga ada rasio cepat. Rasio cepat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Jadi rumus dari rasio cepat adalah aset lancar dikurang persediaan lalu dibagi kewajiban lancar. Dan yang keempat ada perputaran piutang. Perputaran piutang sendiri digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan dapat mengumpulkan piutang dari penjualan kredit. Perputaran piutang memiliki rumus penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Dan untuk mencari piutang rata-rata sendiri juga diperlukan rumus yaitu piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Oke, untuk rumus yang selanjutnya kita akan bahas tentang perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini berguna untuk kita melihat seberapa efisien perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang ada. Jadi makin cepat kita bisa putar barang, maka makin bagus untuk perusahaan tersebut. Dan untuk rumusnya yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Dan untuk mengetahui persediaan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Selanjutnya, kita akan membahas rumus perputaran modal kerja. Rumus ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Dan untuk rumusnya adalah penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Dan untuk mencari modal kerja rata-rata, kita bisa menggunakan rumus modal kerja awal ditambah modal kerja akhir dibagi 2. Dan dalam rumus ini, total penjualan adalah jumlah pendapatan dari penjualan selama periode tertentu. Dan modal kerja rata-rata adalah rata-rata modal kerja perusahaan selama periode yang sama. Jadi, semakin tinggi nilai perputaran modal kerja, semakin efisien juga perusahaan dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Untuk rumus yang ketujuh, kita akan masuk ke rumus siklus operasi. Siklus operasi digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk mengubah persediaan dan piutang menjadi kas. Untuk rumus siklus operasi, yaitu periode perputaran persediaan ditambah periode perputaran piutang. Untuk mencari periode perputaran persediaan, kita bisa menggunakan rumus 365 dibagi perputaran persediaan. Kenapa kita menggunakan 365? Karena 365 merupakan jumlah hari dalam 1 tahun. Begitu juga dengan periode perputaran piutang juga menggunakan rumus 365 dibagi perputaran piutang. Untuk rumus yang terakhir, kita ada siklus kas. Siklus kas digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan dari pembelian bahan baku sampai penerimaan kas dari penjualan produk jadi. Untuk mencari siklus kas sendiri, kita dapat menggunakan rumus siklus kas sama dengan siklus operasi dikurang periode perputaran utang. Untuk mencari periode perputaran utang, kita bisa menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu 365 dibagi perputaran utang. Begitu juga dengan perputaran utang, menggunakan rumus
pembelian kredit dibagi utang rata-rata. Dan untuk utang rata-rata bisa menggunakan rumus utang awal ditambah utang akhir dibagi 2. Nah, karena tadi teman-teman sudah mengetahui beberapa rumus utama dalam materi modal kerja ini, sekarang kita akan mencobanya dalam contoh soal. Di sini ada contoh soal, perusahaan PT Garuda Kencana memiliki informasi keuangan sebagai berikut. Aset lancarnya 500 juta, kewajiban lancarnya 300 juta, penjualan kredit tahunan 1,2 miliar, piutang awal tahun 150 juta, piutang akhir tahun 250 juta, harga pokok penjualannya 800 juta, persediaan awal tahun 100 juta, dan persediaan akhir tahun 200 juta. Di sini kita diminta untuk menghitung pertama modal kerja, kedua rasio lancarnya, ketiga perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung modal kerja atau working capital, di mana modal kerja memiliki rumus aset lancar dikurang kewajiban lancar. Maka dari itu, modal kerja sama dengan 500 juta dikurang 300 juta, dan hasilnya adalah 200 juta. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar memiliki rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar. Maka, rasio lancar sama dengan 500 juta dibagi 300 juta, yaitu hasilnya 1,67. Yang ketiga, kita diminta untuk menghitung perputaran piutang atau receivable turnover. Sebelum kita menghitung perputaran piutang, kita harus mengetahui piutang rata-ratanya terlebih dahulu, di mana piutang rata-rata memiliki rumus piutang awal ditambah piutang akhir per 2. Maka dari itu, piutang rata-rata sama dengan 150 juta ditambah 250 juta per 2. Hasilnya adalah 200 juta. Selanjutnya, baru kita hitung perputaran piutang. Perputaran piutang sendiri memiliki rumus penjualan kredit per piutang rata-rata. Perputaran piutang sama dengan 1,2 miliar per 200 juta, yang hasilnya adalah 6. Dan yang keempat, kita diminta untuk menghitung perputaran persediaan atau inventory turnover. Sebelum kita menghitung perputaran persediaan, terlebih dahulu kita menghitung persediaan rata-ratanya. Persediaan rata-rata memiliki rumus persediaan awal ditambah persediaan akhir per 2. Persediaan rata-rata sama dengan 100 juta ditambah 200 juta per 2. Hasilnya 150 juta. Selanjutnya, perputaran persediaan memiliki rumus harga pokok penjualan per persediaan rata-rata. Perputaran persediaan sama dengan 800 juta per 150 juta, yang hasilnya 5,33. Dari perhitungan jawaban contoh soal yang telah kita bahas, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan perhitungan tersebut. Modal kerja PT Garuda Kencana yaitu sebesar 200 juta, rasio lancar sebesar 1,67, perputaran piutang sebanyak 6 kali per tahun, dan perputaran persediaan sebanyak 5,33 kali per tahun. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai apa itu modal kerja, rumus-rumus, dan contoh soal beserta penyelesaiannya, kita sudah menyiapkan contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk melatih apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya, manajemen modal kerja adalah aspek penting dalam manajemen keuangan yang berfokus pada pengelolaan aset dan kewajiban lancar perusahaan. Dengan memahami dan menerapkan strategi manajemen modal kerja yang tepat, perusahaan dapat memastikan likuiditas
efisiensi operasional, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, bagaimana nih penjelasan yang telah kita sampaikan terkait working capital atau modal kerja ini? Cukup mudah bukan? Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.